Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratib atas yang dibaca tadi itu bagus diamalkan setiap hari, sekurang-kurangnya sehari semalaman sekali. Apabila membacanya sehari semalaman sekali, tasarah memilih, boleh himbah subuh, boleh himbah asar, boleh himbah maghrib, boleh himbah isya, tasarah aja. Amunnya pagi sore bagus lagi. Fadilatnya mengatasi 3 kritis. Pertama, kritis ekonomi. Yang kedua, kritis kesehatan, garis miring corona misal. Yang ketiga, kritis keamanan. Maka yang mengamalkan ratib atas di dunia ini dipelihara dari kekurangan harta benda, dipelihara dari keamanan dan kejahatan baik yang fisik maupun non fisik. Imbah itu pulang dipelihara oleh Allah kesehatannya zahir dan batin. Nah, lalu yang paling utama adalah barang siapa mengamalkannya istiqomah, siapakah orangnya kada begaduh, bisa orangnya orang alim, kada alim. Bila mengamalkan insyaallah husnul khotimah. Nah, jadi husnul khotimah itu yang penting. Husnul khotimah, sebab ujung-ujungnya kita ini siapa aja ujung-ujungnya meninggal dunia. Maka penentuannya yang untung husnul khotimah, yang rugi su'ul khotimah. Nah, sedangkan ratibul atas ini sudah diijazahkan oleh guru-guru kita untuk diamalkan oleh seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Nah, jadi siapa aja hendak mengamalkan boleh, bahkan boleh juga menyampaikan ke mana-mana, ke orang lain, kepada siapa saja, atau kepada keluarga dan sanak, bini, anak, sampaikan aja, disebarkan aja, fotokopi, dibagi. Imban itu dijelaskan dulu, nangka ini cara membacanya, fadilatnya nangka ini. Jadi ujar guru bahari mengisahkan Jasidin, ada di daerah kampung Melayu tuh, nah orangnya kada alim, kada orang biasa aja, tapi sekali meninggal bakar ramat. Nah, husnul khotimah, padahal orangnya biasa aja. Nah, amaliyahnya istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang diberi guru-guru mereka, di antaranya ratibul atas ini amalan sidin. Sedangkan kitab yang kita baca ini adalah sambung kitab Risalah Mu'awanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kitab sangat terkenal lah di dunia Islam, seluruh penjuru dunia akhirat. Jadi terkenal kitab ini. Kita baca sambungannya, kada mulai pemulaan, kada apa-apa, sebab ini pasal-pasal juga ada pasal-pasalnya. Kalau ibaratnya kada mulai pemulaan, ada menghilangkan pemahaman tuh, nah, karena ini ada pasal-pasalnya. Kita baca sambungan dari pelajaran yang terdahulu, yaitu halaman 9. Paslon di situ ada halaman 9 yang berkitab di halaman 9 yang kada berkitab kada apa-apa. Bila pina dingin bener cuaca paling teguring ya kalau. Ini subuh nih kayak tupang harap maklum, bisa pina ma ayu-ayun tuh pina kayak khusu padahal guring. Jadi harap maklum aja. Sama ulun kayak itu juga biasanya kayak itu sama nih. Paslun, ini suatu pasal, satu pembahasan. Wa yambagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Hendaknya engkau, ujar Habib Abdullah Al-Haddad, berisi wiritan. Nah, arti wiritan itu amaliyah yang dibaca hari-hari membacanya, kada mau ditinggal. Dan wiritan artinya imbah tu pulang waktunya pun betantu, kada mau yang budal kayak waktunya tuh berubah-ubah. Bila pian sudah menentukan imbah asar terus. Nah, tu wirid narnya. Apa wiridnya? Min tilawatil kitabil aziz, membaca Quran. Jadi disuruh kita membaca Quran ini dijadikan wirid hari-hari. Waktunya pun dipilih, kada sama, tergantung situasi waktu kita masing-masing, kada sama. Ada yang waktu luangnya imbah juhur, ada waktu luangnya imbah asar, imbah maghrib, masing-masing. Nah, imbah nintu
tudawimu ala qiraatihi, engkau selalu mengekali membaca Quran itu fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, wa fi kulli yaumin wa lailatin ini maksudnya tasarah pian memilih hendak malam bisa, hendak siang bisa, atau hendak kedua-duanya malam dan siang. Wa adna dzalika, nah sakurang-kurang dari beisi wiritan membaca Quran, sakurang-kurangnya nah lah antaqtasira ala juz'in, bahwa engkau membaca dalam sehari semalaman itu 1 juz. Lain yang juz buah, juz manggan itu sajuz sehari semalaman bisa kata kawas sekolah. Dilihat keadaan sibuk ini ya kalau. Nah, cuma ini sakurang-kurangnya ukuran orang-orang salafus salih di Hadramaut. Nah, amun kita ukuran Indonesia merdeka Soekarno Hatta ini mungkin sakurang-kurangnya ya setengah lambar lah. Ya kalau setengah lambar. Nah, jadi mun orang di Hadramaut sana sakurang-kurangnya 1 juz sehari semalaman. Payakunu laka, maka jadilah engkau pikuli syahrin khatmatun, setiap bulan tamat. Ya kalau amun sehari sejuz tiap bulan tamat. Nah, itu sakurang-kurangnya sudah untuk level di sana, level kita ya sakurang-kurangnya setengah halaman lah ada membaca. Jangan sampai kada ingat lawan Quran, karena kita dilupakan juga oleh Quran. Sebab karena di padang mahsyar itu salah satu yang diberi izin memberi syafaat lawan kita ini adalah Al-Quran. Mun kita kada ingat lawan Quran, kayak baiknya ingat lawan kita. Wa a'la dzalika, namun yang paling haratnya, harat paham ya arti harat lah yang paling bagus, yang paling banyak, yang paling mulia, yang paling tinggi, antakhtima, bahwa engkau menghatamkan bikulli salasati ayyamin, tiap 3 hari tamat, 3 hari tamat. Ini pun paling banyak kebiasaan orang-orang di Hadramaut. Secara umum orang bubuhan walinya sehari ada yang sampai 100 kali tamat, itu orang-orang walinya. Ini yang kebiasaan secara umum, ya artinya yang lain wali itu orang soleh biasa aja tuh 3 hari itu tamat, 3 hari tamat. Yang orang biasa nih lain wali nih, yang standar biasa. Nah, amun kawan yang kayak itu yang paling bagus. Tapi kita insya Allah ada kawapang inilah baginnya ya kalau yang saja sehari jigin ngalih apalagi 3 hari batamat, 3 hari batamat. Wa'lam, nah tapi kita yang penting tahu kayak itu kau orang dia Hadramaut, nah kayak itu tuh. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna li qiraatil qur'ani fadlan azima, bahwasanya Quran itu memiliki keutamaan yang gonal, keutamaan yang besar. Jadi Quran ini berisi keutamaan yang besar. Wa azharan, dan berisi nur yang sangat kuat untuk memberi bekas pitanwiril kalbi, untuk menerangi hati. Jadi Quran ini kuat benar, cak ibarat hantamannya ke hati itu kuat untuk menerangi hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jar Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, paling abdal ibadah umatku itu membaca Quran. Nah, ini karena babnya bab Quran, maka sponsornya sponsor Quran, maka Quran bang paharatnya sudah judulnya sponsor Quran bang ya. Kalau karena bila pian membaca bab salawat belang paharatnya. Nah itu yang di TV itu sponsor. Bila takana sabun rinso baharatnya. Iya kalau kayak itu, bila takana bom baharatnya. Nang kayak itu tuh bang. Jadi yang paling bagus tuh, makanya orang ulama-ulama bahari dan mau tuh supaya tarasai barataan disusunlah ratib. Makanya ada ratibul atas ini, nah ratibul atas, ratibul haddad ini supaya bubuhan pabrik sponsor kada bahirian, ada barataan di sini. Bubuhan salawat ada di sini, Quran ada di sini. Nah itu manfaatnya ratib tuh, artinya menyeluruh tuh. Ibadah pulang diformulasikan secara ringan, kada terlalu berat. Adalah yang dibacanya yang 100 kali, adalah paling banyak 40 kali zikirnya la ilaha illallah itu. Nah 3 kali, 7 kali, 11 kali, kada ada yang 100 kali ya, kada ada. Formulasinya sudah diatur gitu nah untuk kaum muslimin muslimat.
Imbah nintu pulang waqala Aliyun karamallahu wajhah. Jadi bisanya ada orang betakun lah jauh orang apa aja amalan paling abdal, ujarnya Quran, ada salah, ada dalil hadisnya. Bila betakun bin lawan guru si anu, misalnya apa amalan guru paling bagus salawat ya sidin, ada juga dalilnya. Nah jadi kan dosa bakarasan kita amalkan berataan. Wa qala Ali karamallahu wajhah ujar sidin Ali ni sahabat Nabi minantu Nabi, man qara'al Qur'ana, siapa saja membaca Quran wa huwa qaimun fis sholati, dibacanya dalam keadaan berdiri dalam sembahyang. Dalam sembahyang dijadikan surah Quran nina, kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, maka inya dapat pahala setiap huruf yang dibacanya 100 kebaikan. Quran itu termasuk surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas, apalagi surah Al-Kafirun. Quran tuh jadi mau dibacanya dijadikan surah di dalam sembahyang, satu hurufnya nintu 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalat, barang siapa membaca Quran tadi tetapinya dalam keadaan duduk di dalam sembahyang, kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan, maka inya dapat pahala setiap hurufnya 50 kebaikan, separuh dari yang berdiri tadi. Wa man qara'ahu, barang siapa membaca Quran wa huwa kharijus salati, sedangkan inya dalam keadaan kada sembahyang, congkong duduk baca qul huwallah misalnya gagawayan, itu penghafal ya. Kalau hendak yasin aja sayat menghafal. Nah wa huwa ala taharatin, tapi nya dalam keadaan baudu, kada bahadas ganal, kada bahadas besar, kada bahadas kecil, dalam keadaan baudu nih, kana lahu, amun hadas besar membaca Quran kada boleh ya. Kalau ini amunnya kada baudu membaca Quran boleh aja, asal jangan dijapai Qurannya kan gila. Nah tapi ini sidin ini baudu baca Quran dalam keadaan kada batal wudu tuh, kana lahu bikulli harfin khamsun wa isruna hasanatan, makanya dapat pahala setiap hurufnya 25 kebaikan. Nah makin sedikit-dikit aja ya. Kalau pamulan tadi 150, ini selawi pulang. Wa man qara'ahu, barang siapa membaca Quran wa huwa ala ghairi taharatin, dalam keadaan kada sembahyang dan dalam keadaan kada berwudu baca Quran, kana lahu bikulli harfin asyaru hasanatin, inya berisi kebaikan dalam setiap huruf 10 kebaikan. Nah para ulama menafsirkan akan ada 10 kebaikan, ada 100 kebaikan ya. Kalau ada 50 kebaikan, nah satu kebaikan tuh nang apa garang? Nah satu kebaikan tuh jar ulama lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Nah satu kebaikan tuh kena tuh, tapi kita merasakannya di akhirat, merasakan kebaikan itu. Timbul pulang pertanyaan, adakah kebaikan itu kita rasakan di dunia? Ada, jadi para ulama. Kayak apa merasakannya kebaikan itu kita dapatkan? Walaupun bila kita merasakan kebaikan itu di dunia, kebaikan yang di akhirat tetap dapat. Bahkan kebaikan yang kita rasakan di dunia ini bukti bahwa kita jaga asli dapat di akhirat. Buktinya apa itu? Di antaranya hidup dalam keadaan afiyah. Afiyah, arti apiah itu tenang, tantram, nyaman, kada kekurangan. Apiah narnya. Nah, ibarat garing diberi Tuhan sabar. Belum Tuhan menjulungi musibah, musibah tuh jarak lawan kita tuh 1 kilo lagi hanya sampai, sudah ada di hati kita sifat sabar. Jadi kada apa-apa dapat musibah. Nah itu disebut apiah naranya. Jadi apiah itu bukan berarti kada dapat musibah, dapat juga, tapi sabar itu sudah bertungguan di hati. Nah, ibah itu pulang diantaranya kebaikan yang di dunia nih, diantaranya lah kebaikannya khalqut ta'at. Nah jadi Allah tolongi kita berbuat taat, termasuk bagian dari pemahaman kebaikan yang Tuhan julungi di dunia. Banyak lagi para ulama menafsirkan kebaikan itu. Nah cuma kebaikan yang aslinya kayak apa, kebaikan yang bujur kita merasakan itu kena di surga. Karena pahala amaliyah kita ini mau ditampaikan ke dunia, kada kawa 2 alasannya. Ujar Ibnu Abdullah Sakandari 2 alasannya. Pertama, terlalu hina dunia untuk mewadahi kebaikan-kebaikan yang di akhirat. Terlalu hina.
Karena kebaikan yang di akhirat itu mulia benar, dunia ini hina benar, ditatayakan kada cocok. Satu alasannya. Alasan yang kedua, dunia ini kada muat mawadahi kebaikan yang sagan diberikan di akhirat itu, kada muat. Nah, arti kada muat itu kada sanggupnya mawadahi. Nang kaya orang itulah paling pandudian masuk surga. Siapa mereka? Orang yang terakhir keluar dari api neraka. Ya kalau pasti gitu. Pikir akan halus. Itu pandudian masuk surga, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi mbah keluar dari neraka hulingang cangang napa kunin aja. Orang sudah lawas berapa puluh juta ribu tahun masuk surga, aku hanya aja keluar. Yang kada keluar lagi tuh bukan minal kafirin, minal fasikin, minal munafikin. Nah itu kakal dalam neraka. Ini keluar. Napa dijulungi Allah Ta'ala? Empat buah negara luasnya dijulungi kaplingan surga lawan orang nintoh. Luasnya nang kaya 4 buah negara di dunia ini. Nah kaplingan yang inya dapatkan luasnya surga untuk orang yang terakhir masuk surga. Pikirkan halus. Yang terakhir sudah kayak 4 buah negara. Pian Indonesia aja pernah papak mengelilingi. Untung berataan. Papak pada paham sok pian papak. Artinya pian kelilingi berataan udah kada suasa kok. Apalagi 4 buah negara. Ini orang terakhir. Amun pian ini yakin mah pamulaan sok. Bisa berdoa pada Nabi sok pinanya. Nah, wa iyyaka sambungannya. Wa iyyaka hendaknya engkau. Wa iyyaka hendaknya engkau ayyakuna hammuka bahwasanya kita mementingkan, mengutamakan atau ujar orang wahini memprioritaskan atau berisi kehendak yang besar pitilawatika dalam urusan membaca Quran. Jadi mulai mendengarnya kita berpikir tuh, aku nih harus ada berisi amaliyah Quran supaya Quran kena ingat lawan aku di akhirat. Barang nggak sebaris 2 baris sehari. Tapi aku mengaji kata biasa aja. Nah, belajar kadusa belajar mengaji umur sudah 75 tahun, insya meninggal kadusakin. Anu aja sudah belajar membaca Fatihah, belajar membaca surah Al-Ikhlas. Lawan guru, mbak sudah paham kayak cara membaca surah Al-Ikhlas, amalkan yang surah Al-Ikhlas nih tuh. Jadi baca karena hafal sudah baca Quran jonarnya nih tuh. Nah, itu sekurang-kurangnya jalan solusi aja kita. Nah, solusi naranya. Jadi kena surah Al-Ikhlas tuh yang beri syafaat non kita. Dan orang bahari ada yang ada alim tapi pakaramat meninggal. Kenapa? Surah Al-Ikhlas amaliyahnya. Maksuran alal ikthar minha. Nah, artinya sekurang-kurangnya kita ada sedikit barang mengkada kau membanyakakan. Duna tadabburin wa tarattulin. Nah, jangan sampai kita mengamaliyahkan Quran tadi walaupun sedikit tetapi kadada berisi penghayatan waktu membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tadi kadada tartil membaca Al-Qur'an. Nah, tapi ini Bang kada kau dipaksakan Bang lah. Penghayatan kada sama karena ilmunya kada sama. Membaca Al-Quran bujur kadanya tajwid kada sama karena ilmunya kada sama juga. Nah jadi ada apa-apa bahkan bila kita membaca Quran tak salah-salah cuma sambil belajar Bang lah pahalanya kan 2 ya kalau tak banyak pada orang yang lancar. Maka itu aku hakun kada lancar aja. Nah jadi jangan sekali-kali engkau membaca Quran itu kada memikirkan menghayatinya dan kadang memikirkan bujur salahnya membaca Quran. Nah itu dilihati. Maka itu biar jasidin sasurah tapi kita duduk berhadap lawan guru dengar ipang ulun membaca surah Qul huwallahu ahad. Baca aja guru, baca dengari. Nah kita baca sidin mendengar. Nah jasidin pas sudah. Nah itu yang dimaksud hammuka tadi. Kita ada bujur-bujur bakal orang Banjar tuh bakarinah hendak mengamalkan. Jangan model kayak para saku bujur aja lih aja. Para saku kan ada kawa ilmu parasa gitu nih. Enggak ada kawa para saku.
Orang tuh menilai, orang yang ahli menilai bujur kada gawian kita. Ah itu yang bujur. Aduh, wa alaika dan wa alaika wajaba alaika. Wajib atas engkau, tapi wajibnya wajib kada wajib yang bidigawi bapahala ditinggalkan berdosa tuh kada juga panglah inilah. Ini kita ambil yang jalur ringan aja. Karena bila mendengar wajib lalu kena jadi pikiran ya kalau pikiran lalu stres kena maka sudah mikirkan corona ya kalau. Nah jadi maksudnya apa jurang dianjurkan benar, disuruh benar. Idza talauta apabila engkau membaca Quran bitadabburi, dihayati Quran itu. Nah, maka kada kawa kita menghayati Quran mengkada belajar bujur-bujur ilmu-ilmu Quran. Nah maka itu sekurang-kurangnya selain tadabbur wa tafahum itu memahami. Nah sekurang-kurangnya bacaannya barang bujur. Nah, wasta'in ala dzalika bitartil, maka engkau sungguh-sungguh. Wasta'in itu asal makna minta tolong bang, maksudnya bersungguh-sungguh ala dzalika membaca Quran itu bitartil, biar lambat tapi bujur bacaannya. Nah, karena timbul pertanyaan, ulun aku nih pang japian salah baca Quran kayak apa guru japian nih kada apa-apa baca aja tapi dengan catatan sambil belajar. Jadi kesalahan kita membaca Quran tapi di sisi lain kita sambil belajar tuh jadi pahala. Nah yang kita kan tuh jadi jangan ampih kita belajar. Kada apa aja orang yang berjanggut umpat bagabung lawan bubuhan yang tikal Quran. Mak aja ujar yang kan anak nih bocah ajaib kata umpat seikong. Jadi supaya jangan sopan tuh berduaan aja gen 3 mata lawan gurunya. Yang belajar tuh picak sebelah memang 3 mata yang wa ahdir fi qalbika azamatal mutakallimi, dan hadirkan olehmu dalam hati engkau akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bapandir itu. Kan yang Al-Qur'an ini kan kalamnya Allah. Kita membaca kalam Allah. Kita hadirkan kebesaran Allah waktu kita membaca Al-Qur'an. Wa annaka baina yadayhi, dan engkau sebenarnya berada di hadapan Allah. Nah lalu pian mahayal tuh di mana Allah nyelih aja kada kayak itu. Maksudnya kita membesarkan kalam Allah ini karena ini kalam siden. Nah kayak apa cara membesarkannya? Jangan memikirkan Allahnya. Katakanlah nih cara membesarkan Allahnya waktu baca Quran nih, jangan memikirkan Allahnya mana siden nih, di mana mencongkong aja. Nah itu salah benar sudah. Yang kita pikirkan adab kitanya. Aku nih baudo kada membaca, menghadap kiblat kada, menutup aurat kada. Itu maksud membesarkan Allah Taala waktu baca Quran. Jangan memikirkan Allahnya, kitanya. Nah, bujur kada aku duduk manda Quran pulang di mana? Tak tinggi pada rintohot. Jangan di lantai. Manda Quran di lantai jangan. Tertinggi pada rintohot. Itu yang dimaksud membesarkan Allah. Taqra'u alaihi kitabahu alladzi amaraka bihi wa nahaka. Engkau waktu itu membaca kitabnya, membaca Quran yang di situ mengandung suruhan Allah kepada engkau dan larangan Allah kepada engkau. Wa wa'adzaka, dan Allah pun di situ dalam Al-Qur'an yang kau baca itu menasihati engkau. Nah. Wa wasaka, dan memberi wasiat kepada engkau. Di dalam Quran tuh, jadi kita berisi perasaan Allah ini memadahi aku, mewasiati aku, melarang aku, ada larangannya, bersusuruh lawan aku. Nah, itu kan mun paham ya, kalau kita kada paham nih, kada kawain kayak itu. Nah, wa kun inda qiraati ayati tauhidi wa tamjidi mumtalian bil ijlali wa ta'zimi. Maka hendaknya engkau ketika membaca ayat-ayat yang mengisahkan tentang tauhid kepada Allah wa tamjid, dan membesarkan mengagungkan Allah, maka di hati waktu itu penuh dengan membesarkan dan mengagungkan Allah. Jadi kalau lalu kayak kita baca surah Al-Ikhlas tuh kan itu kisah tauhid lawan Tuhan tuh, maka di hati kita harus mentauhidkan Allah Taala. Qul huwallahu ahad. Ya, kalau memadahkan kisah wahdaniyatnya Allah, maka kita harus ada berisi perasaan, rasa segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah aja kita. Nah, itu termasuk bagian dari penghayatan narannya.
Wa 'inda qiraati ayatil wa'di wal wa'idi, apabila ada yang kita baca itu tentang ayat-ayat wa'di, janji surga, wal wa'idi, janji neraka dari Allah Ta'ala, maka hati itu mumtalian, berisi penuh birrahbi wal rohbi, dengan rasa kepingin lawan surga, wal rohbi, dan takutan lawan neraka. Jadi kalau kita tuh misalnya membaca Quran, ternyata Quran ini mengisahkan surga, jangan hati itu kada tahu-tahu, harus ada kepingin. Bila Quran pulang mengisahkan tentang neraka, jangan juga mudah kayak sambil tertawa-tawa. Kisah neraka tertawa-tawa, maka kita harus rasa takutan. Nah, kayak itu. Karena ini kan kita membaca ini modelnya Allah Ta'ala yang menyampaikan ke kita. Wa 'inda qiraati ayatil awamiri waz zawajir syakiran mu'tarifan bitaksir, apabila engkau membaca Quran yang mengisahkan tentang ayat-ayat perintah Allah, larangan Allah, maka engkau bersyukur. Tapi di samping bersyukur, mengakui lawan kesalahan yang banyak. Ada perintah sembahyang, kita nih bersyukur karena sudah mengerjakan sembahyang, tetapi ada rasa takutan mengakui bahwa apa? Bahwa kita mengerjakan sembahyang kada sempurna. Ada sempurna. Kita nih sembahyang maka ada sempurna. Itu pengakuan kita. Ada aku sempurna aja. Nah itu yang kada sempurna tuh. Ya aku sempurna aja, itu kada sempurna. Bahkan itu ujar Nabi, kada sempurna yang paling kada sempurna, mengaku sempurna. Nah, makanya kita belajar sifat 20. Mustaghfiran, minta ampun. Aziman ala tasmir, dan bercita-cita secara sungguh-sungguh ala tasmir, untuk menyempurnakan kekurangan tadi. Jadi ada perintah sembahyang, lalu merasa aku ini kekurangan banyak, lalu berpikirnya hendak menyempurnakan. Nah, jadinya kayak ini kisahnya Allah tuh menyuruh dalam Quran tuh ada tiga level suruhan Allah. Itu pertama suruhan yang tingkatannya wajib, yang kedua suruhan yang tingkatannya sunnah, yang ketiga suruhan yang tingkatannya mubah. Nah, apabila suruhan wajib itu kita wajib menyempurnakan. Yang bahari-bahari waktu pian zaman Rano Karno tak tinggal misalnya sembahyang banyak itu diqada tuh. Nah, imbah itu pulang ada juga suruhan Allah yang sifatnya sunnah. Bila sifatnya sunnah, maka kita semampu kita. Nah, tapi jangan ditinggal semampu kita. Ada juga suruhan yang sifatnya mubah. Maka ya Tuhan, kulu wasrabu, makanlah, minumlah. Jadi itu sifatnya mubah aja. Artinya tasarapian, hendak ada makan pian juga. Hendak ada seminggu nggak ada makanan silahkan. Nah, amun kawa amun sanggup ya. Nah, apabila suruhan mubah itu tasarah kita. Nah, kada berdosa kita, kecuali ya apabila menimbulkan sesuatu yang darurat, nah maka bisa timbul pulang dosa di situ. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal Qur'ana huwa al-bahrul muhit. Ketahuilah olehmu bahwasanya Quran itu perbendaharaan lautan ilmu yang sangat luas dan dalam. Nah, jadi Quran itu kandungannya adalah ilmu Allah yang kaya lautan, luas dan dalam, muhit ngarannya. Artinya menyeluruh. Nah, apa aja ada di situ. Cara maulah untuk ada di situ. Cara maulah macam-macam ada di situ. Mana aja bacaannya cara maulah untuknya. Cara maulah kikicak ada juga di situ. Mana aja bacaannya aja. Nah, makanya Al-Qur'an itu luar biasa pian. Jala Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betakun lawan yang paham, yang ahli, menyawa kada tahu. Ada kada? Yang mana maulah untuk kada tahu, betakun lawan acil ijah. Tukang maulah untuk, Quran menyuruh maka itu. Berarti ada cara maulah untuk ya kalau. Nah, Quran itu sifatnya jawami'ul kalim. Kata-katanya ringkas tapi padat. Jadi mun kada tahu betakon non ahlinya aja Quran. Tastakhriju, keluar, timbul jawahirul ulumi, mutiara-mutiara ilmu, wa nafaisul fuhumi, dan pemahaman-pemahaman yang dalam,
di dalam dari Al-Qur'an nintu wa minhu, nah itu tertinggal wa minhu tastakhriju jawahirul ulumi wa nafaisul fuhumi, nah itu wa minhu di situ. Dan dari Quran itu keluarlah mutiara-mutiara ilmu dan pemahaman-pemahaman yang dalam-dalam di situ di Quran. Wa man futihalahu tariqul fahmi, siapa saja yang dibukakan hatinya tariqul fahmi, jalan pemahaman yang dalam, fihi, dalam masalah Al-Quran, siapa aja orangnya, minal mu'minin, dari kalangan orang yang beriman, maka hasilnya bila Allah membukakan hatinya jalan memahami Al-Quran, dama fathuhu, berkekalanlah kesuksesannya. Jadi orang yang dibukakan kandungan Al-Quran di dalam hatinya, orang tadi berisi kesuksesan yang terus menerus. Wa tamma nuruhu, dan sempurnalah nur di dalam hatinya. Nah, makanya kayak guru kita, guru sekumpul itulah bila sidin mengartikan Quran bukan hanya secara tafsir yang dipelajari di pondok-pondok pesantren kayak Jalalain, tapi sidin memahami Quran dengan secara pemahaman yang mendalam, tafsirnya langsung dari Allah Ta'ala. Nah, makanya ada istilah tafsir tasawuf yang dari sidin tuh. Nah, sidin seorang menafsirkan kayak itu. Dan ada dapat satu ulama pun yang mengkritik tafsir sidin itu dasar bujur, pas tenah. Wattasa ilmuhu, ilmunya pun jadi luas. Bila ini dibukakan rahasia Quran di dalam dadanya, ilmunya tuh luas. Kayak apa hendak mengkritik ulama-ulama kita bahari yang kayak guru sekumpul, sidin umur yang belas-belasan tahun aja hafal Quran sudah. Umur yang kada sampai tuha bandar masih yang belum kawin tuh hafal tafsirnya pulang, tafsir Jalalain tuh hafal pulang. Kita yang dia bisa mengaji ini mengkritik lah. Nah, ya kalau batu pulang sidin. Jadi tafsirnya tuh hafal, tafsir standar pondok pesantren Jalalain tuh hafal sidin. Nah itu imbah nintu pulang sidin menafsirkan secara mendalam. Nah nintu kita sampai waktu Isra ampihan ya lah. Jadi semi Isra masing-masing dapat pahala orang bahaji. Nah, jadi kada apa-apa lagi berkada bahaji lagi, ada masalah lagi. Kan corona nih ya kalau bahaji. Nah, jadi itu. Wasara, jadilah orang tersebut la yamallu qiraatahu, wasara la yamallu qiraatuhu, jadilah kada bosan membacanya, lailan wala naharan, baik malam maupun siang. Orang sudah dibukakan rahasia Quran, kada bosan laginya membaca Quran. Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu, karena waktunya membaca Quran mendapat tujuan hatinya. Apa yang dikehendakinya ada, dapat, lalunya kada bosan naik. Wa dhafara minhu bimatlubihi, dan ini dapat untung dari membaca Quran tadi dengan pintangan bimatlubihi, kabul hajatnya. Wa hadhihi sifatul muridi as-sadiqi, nah inilah sifat seorang murid. Jadi sifat seorang murid itu berisi wiritan Al-Quran, berisi wiritan Al-Quran. Nah insyaallah enggak situ gini dulu lah, kasihan ada yang hendak bakami, hendak hira macam-macam, ada hendak ada hendak ini itu segala macam. Nah jadi insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.